Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad umirna bil iktifa'i li atharihim. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti jejak athar para sahabat, para salaf, wal ihtida bimanarihim, dan mengambil petunjuk dengan petunjuknya mereka, mengambil petunjuk dengan petunjuknya mereka. Wa hudhirna al-muhdatsat, dan kita diperingatkan jangan sampai melakukan perkara-perkara yang baru. Wa ukhbirna, dan kita diberitahu annaha minal dhalalat, bahwasanya itu adalah termasuk kesesatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Allu 'alaiha bin nawajid, jadi gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu kesesatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah di dalam memahami ayat-ayat al-asma wa sifat, bahwa kita itu menerima ayat dan hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Kita mengimani lafadznya, kita mengimani makna yang terkandung padanya, tidak memalingkan kepada makna yang lain, tidak menolaknya, tidak membayangkan dan menanyakan bagaimananya, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan untuk bisa memahami itu dengan baik, maka hendaknya kita itu memahami ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang artinya masih samar dan ayat-ayat yang artinya jelas. Bawalah ayat-ayat yang artinya masih samar kepada ayat-ayat yang jelas, karena orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang samar adalah orang-orang yang hatinya ada penyakit dan ketergelinciran. Itulah jalan yang ditempuh oleh para ulama, sebagaimana kemarin dinukil yani ucapan-ucapan itu dari Imam Ahmad rahimahullah taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh generasi Islam terdahulu sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang lain. Beliau meneruskan,
Kalau memang itu yang dinukil dari Imam Syafi'i, yang dinukil dari Imam Ahmad, itu adalah jalan beragama, cara beragama yang ditempuh oleh generasi terdahulu, maka kita semua diperintahkan untuk mengikuti cara mereka dalam beragama. Kita semua diperintahkan untuk mengikuti cara mereka dalam beragama, dan kita dilarang untuk membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Perhatikan hadis yang tadi barusan kita baca. Alaikum, wajib atas kalian itu untuk memegang teguh bisunnati. Apa itu sunnah? Sunnah itu memiliki beberapa makna, tergantung pada kondisi apa kita sebut lafaz tersebut. Sunnah kalau dalam bahasa hadis artinya adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqrir. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik jadi itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Makna yang kedua, sunnah juga bisa berarti lawannya bid'ah. Ini sunnah, itu bid'ah. Ini sunnah, itu bid'ah. Itu biasanya terdapat dalam kitab-kitab yang membicarakan mengenai masalah sunnah dan bid'ah. Kalau disebut sunnah, maknanya adalah bukan bid'ah. Jika disebut bid'ah, maka maknanya adalah bukan sunnah. Sunnah juga bisa berarti kawannya wajib. Itu dalam kajian usul fikih dan kajian fikih, kajian-kajian hukum. Kita tahu hukum itu ada 3. Jadi hukum itu ada 3, ada perintah, ada larangan, ada pembolehan. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang diperintah sama dilarang masing-masing ada 2. Ada yang tegas, ada yang enggak. Perintah yang harus dikerjakan itu wajib. Perintah yang tidak harus dikerjakan, istilah yang masyhur sunnah. Larangan yang harus dikerjakan dikerjakan, harus ditinggalkan haram, yang tidak makruh, yang boleh mubah, halal atau yang semisalnya. Jadi sunnah terkadang juga bermakna koncone wajib. Koncone jadi di bahasa syar'inya itu qasimul wajib. Jadi ya sama-sama perintah, sama-sama diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bedanya satu, kalau yang ini harus, kalau yang itu tidak harus, gitu ya. Itu sunnah. Sunnah juga bisa berarti jalan beragama, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi jalan beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi makna sunnah itu ada 4 makna, tergantung di posisi mana sunnah itu sedang kita bicarakan. Sedang di posisi mana sunnah itu sedang kita bicarakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah hadis ini, maka sunnah yang beliau maksudkan di sini adalah sunnah yang keempat. Maknanya adalah pegang teguhlah semua yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah agama, di dalam masalah kita itu beragama, baik itu berupa keyakinan maupun itu berupa ibadah, berupa muamalah, berupa akhlak, berupa kesucian jiwa, berupa adab dan macam-macam. Segala sesuatu yang diajarkan dan dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah beliau, ajaran beliau. Dan itu makanya terjemahan dari hadis ini adalah alaikum bisunnati, pegang teguh ajaranku. Jadi pegang teguh, jadi ajaranku. Nah, baik. Dan juga ajaran para khulafa'ur rasyidin. Ajaran para khulafa ar-rasyidin. Maknanya apa? Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita juga untuk memegang teguh ajaran para khulafa ar-rasyidin.
Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai kehidupan beliau. Mereka tahu dengan persis apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kalau dalam satu perkara itu tidak kita temukan dalilnya dalam Al-Quran, dalilnya dalam As-Sunnah, kemudian ada keterangan dari mereka, maka pegang teguhlah. Dan apa yang diamalkan oleh mereka, maka jangan serampangan untuk menyalahkan, karena itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang Rasulullah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada ajaran-ajaran mereka, selagi tidak jelas-jelas tabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kepada kita untuk memegang teguh ajarannya beliau dan ajaran para khulafa ar-rasyidin serta para sahabat beliau dalam semua masalah, terutama di dalam masalah yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru yang dimaksudkan Rasulullah di sini yang kita diperingatkan menghindar darinya. Perkara baru dalam apa? Perkara baru dalam agama, bukan perkara baru dalam urusan dunia. Karena kalau perkara baru dalam urusan dunia itu sudah di luar wewenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang bukan untuk ngurusi dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahwa dalam urusan dunia manusia yang lain lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Idza kana min umuri dinikum fa ilayya. Jika itu urusan agama kalian, maka kembalikan urusan itu kepadaku. Wa idza kana min umuri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jika itu urusan dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia mengambil dari siapapun sampai dari orang kafir. Dalam urusan dunia itu patokannya pokoknya gak melanggar syariat, sampai pun itu datangnya asal muasalnya ilmunya dari orang kafir sekalipun gak ada masalah. Toh itu urusan dunia. Sampai saya memberikan contoh, Rasulullah SAW beberapa kali mengambil ilmu orang kafir dalam urusan dunia. Beberapa kali Rasulullah SAW mengambil ilmunya orang kafir dalam urusan dunia dan para sahabatnya. Pertama, pada waktu peristiwa perang Khandaq, teori parit yang digunakan Rasulullah untuk menghadang kekuatan pasukan Ahzab itu teori Persia. Karena tatkala itu orang-orang kafir Quraisy berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan perang. Sedangkan tatkala itu penduduk muslim kota Madinah salanange wedoke anake bayine dikumpulno gak nyampe 10.000. Jadi secara teori perang kalah. Secara teori perang kalah. Karena jadi dalam menghadapi apapun itu kan tawakal, tapi usaha tetap diperhitungkan, nekat. Ini. Maka Rasulullah SAW nggak musyawarah para sahabat, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan. Mentok, nggak ada jalan. Akhirnya Salman mengatakan, ya Rasulullah, kami bangsa Persia, kalau kaum banyak para penyembah api bangsa Persia, kalau menghadapi pasukan lawan yang tidak mungkin kami tandingi, maka kami akan membuat benteng. Bagaimana caranya agar perang tidak terjadi? Bagaimana caranya? Buat parit. Parit itu lebar sehingga nggak bisa dilompati oleh kuda, dan dalam sehingga nggak nekat turun terus naik. Akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW. Diterima oleh beliau SAW. Karena itu urusan strategi perang, dan strategi perang itu urusan dunia. Yang urusan agama itu jihadnya. Adapun bagaimana caranya, strateginya, yang penting gak melanggar aturan agama. Itu toh. Ini dulu Rasulullah SAW pakai panah, saiki pakai bedil. Dulu beliau SAW pakai pedang, sekarang pakai apa? Itu bukan masalah agama.
Yang masalah agama itu adalah menegakkan kalimatullah, jihadnya itu. Adapun caranya itu urusan strategi perang dan dunia. Maka beliau dalam urusan itu mengambil ilmu sampai pun dari negeri kafir. Negeri kafir yang bukan ahlul kitab lagi. Negeri kafir yang penyembah berhala, penyembah api. Pasca Hudaybiyah, tatkala Rasulullah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu, salah satu di antara isi perjanjiannya melakukan gencatan senjata selama 10 tahun dengan orang kafir Quraisy. Yang dilakukan oleh beliau SAW tatkala itu, mumpung gencatan senjata, nuansa sedang aman, maka beliau ingin untuk mengembangkan dakwah keluar Jaziratul Arab. Beliau mulai kepingin ngirim surat ke Heraklius, ke Kisra, ke raja-raja di luar Jaziratul Arab pada waktu itu. Pada waktu mau ngirim surat, Anas bin Malik ngomong, ya Rasulullah, setahu saya para raja itu tidak akan gubris surat kenegaraan kalau nggak pakai stempel. Dan hadis ini dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Jadi mereka, para raja itu nggak akan nerima, nggak akan mempercayai, dan nggak akan gubris surat kenegaraan kalau nggak pakai stempel. Oh gitu ya, ya sudah kalau gitu buatkan stempel. Jadi akhirnya dibuatkanlah stempel yang itu berada di cincinnya beliau Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Rasulullah jadi kok membuat stempel? Itu kan urusan administrasi kenegaraan. Urusan administrasi kenegaraan itu masalah dunia. Mau ngambil dari ini, mau ngambil dari itu maka terserah. Maka dalam masalah kita para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bicara tentang teori kesehatan, pengobatan medis, oh jadi tuntut dalile, apa dalile? Yo, kono dalile. Dalilnya ini urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, selagi tidak melanggar syariat. Kalau kita sudah bicara tentang masalah desain bangunan, jangan ditanya apa dalile. Jadi kalau kita sudah bicara ini dan masalah sunnah dan bid'ah tidak masuk kawasan itu. Jadi gimana sih desain rumah yang sunnah? Desain rumah yang sunnah itu gawe turu nyaman. Desain rumah yang sunnah itu gawe ibadah nyaman, aurat tertutup, jadi sehat. Ngono semua kayak gitu. Ataupun pintunya di sebelah kanan, sebelah utara, di dhuwur, di nisor, terserah iso. Itu kan sudah masuk kawasan dunia. Jadi yang masuk dalam masalah agama itu nuntut ilmu. Cara nih mau sorokan, mau ngaji sorokan belum. Ini mau ngaji pakai klasikal, mau semesteran, mau catur wulan, mau gak pakai ujian sekalipun, mau mulazamah, mau apa, ya monggo kerso. Pokok intine ngaji. Intine iku ngaji. Sing salah aku sing gak ngaji. Sing salah aku sing gak ngaji. Kewegeran kelas bid'ah. Endi ono kelas bid'ah? Kelas itu bukan masalah syar'i. Kelas itu salah satu cara untuk belajar. Ini salah satu cara untuk belajar. Lah, kalau kita bicara ini akhwan, dari sini maka kita akan mudah untuk mengatakan kabeh kok bid'ah. Oh ini ngono kaji pakai unta. Jadi yang agama itu masalah ritual hajinya. Tata cara ibadah haji itu yang masalah syariat. Adapun bagaimana nyampe ke Mekah, ya monggo kerso. Mau jalan kaki, monggo. Mau naik sepeda pancal, monggo. Mau renang, monggo. Ini renang sampai Makkah, renang terus, monggo. Mau pakai perahu, monggo. Ini mau nyelam bumi, monggo iso. Mau pakai pesawat, monggo. Itu kan cara sampai ke Makkah. Yang ada aturan syar'inya itu masalah bagaimana tata cara haji. Azan, kabeh kok bid'ah. Azan gak usah pakai speaker. Yang masalah agama itu azannya, lafaz dan aturan azan. Adapun pakai speaker, mau gak pakai speaker, monggo. Jadi bahkan Anda berani mengatakan azan pakai speaker itu lebih sunnah daripada azan gak pakai speaker. Kenapa? Karena inti azan itu kan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Sing jenenge pemberitahuan itu bengok-bengok ben kringe wong akeh
semakin terdengar luas semakin sunnah. Semakin terdengar luas maka semakin sunnah. Jadi hal begitu. Nah, oleh karena itu ya kawan, Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati tentang perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru dalam masalah apa ini? Dalam masalah agama. Oleh karena itu kalau kita cermati sendiri para sahabat, kehidupan para sahabat, kalau itu masalah agama, masya Allah kerengi, menyimpang dikit, menambah dikit dari syariat, kereng para sahabat itu. Tapi kalau sudah urusan dunia, sudah urusan yang tidak berkaitan langsung dengan agama, para sahabat itu longgar sekali. Para sahabat itu jadi longgar sekali. Coba kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, pada waktu Amr bin As masuk kota Mesir, jadi untuk memasukkan dakwah ke negeri Mesir. Mesir itu negeri yang peradabannya jauh lebih maju dibandingkan negeri Jaziratul Arab di zaman itu. Kenapa? Sejak zaman Musa alaihissalatu wassalam, Mesir itu sudah kerajaan besar, sudah menjadi kerajaan besar. Tatkala itu Jaziratul Arab isek durung ana penghuni kecuali Badui. Ya kan, kecuali satu kampung kecil gitu, durung ana apa-apa. Mangan itu kayak kurma karo susu karo banyu tok. Mesir tatkala itu sudah negeri yang berperadaban tinggi. Nah, tatkala Amr bin As masuk ke negeri Mesir, tatkala jadi benteng penahan sudah berhasil dijebol, itu perang, gitu ya. Dan mereka lah sekarang yang mengendalikan negeri Mesir. Masyarakat Mesir itu ndelok wong Arab itu ora keduga. Wong koyo ngono kok arep mimpin negeri Mesir ku piye carane? Pakaiannya kan orang-orang Arab sing cuma pakai ridha sama izar dan macam-macamnya gitulah. Wong pakaian orang-orang Badui. Sedangkan mereka masyarakat sudah berperadaban. Termasuk diantaranya adalah yakni pakaiannya itu sudah perlinti mentereng. Maka Amr bin As memerintahkan para sahabat untuk ganti kostum pakaian agar mencelaraskan dengan kondisi masyarakat Mesir tatkala itu. Kenapa? Kenapa kok nggak ngeyel menggunakan pakaian izar dan ridha? Karena masalah pakaian itu bukan masalah agama. Masalah pakaian itu masalah agama hanya pokoknya gak melanggar aturan. Adapun jenis piye, jahitane model piye, pakai kain opo, warnai opo, corai piye, ya monggo kerso. Jadi monggo kerso. Dalam masalah pakaian itu yang penting tidak melanggar aturan. Maka mau pakai baju Pakistan kayak ngene iki kebetulan kok sengaja. Kebetulan. Mau pakai ini baju koko, mau pakai hem, mau lengan pendek, mau lengan panjang, mau pakai kerah, mau pakai ini jenis apa? Jadi opo ngono ya? Ya terserah. Pokoknya nggak melanggar syariat. Ini kopiahnya mau pakai kopiah putih, mau pakai hijau, mau pakai belang, ngono. Nek ono kopiah belang, ngono. Mau pakai ini, ya terserah. Pokoknya tidak melanggar syariat. Nah itu kalau ditanya Ustaz, dengan kok gak pernah pakai kopiah nasional Ustaz? Aku seneng kopiah ini mereka kena tekuk di telepon Ustaz. Itu toh alasan anak. Ya kopiah ngono ku ribet. Ribet arep di telepon helm ya ora iso. Nah, telepon repot HP. Segitu toh alasan anak. Bukan karena ini tuh lebih sunnah. Ini barang siapa yang menganggap kopiah ini lebih sunnah daripada kopiah Rauno, nah kopiahnya Babahni, maka dia adalah bid'ah. Barang siapa yang menganggap perkara itu bukan sunnah menjadi sunnah, itu bid'ah sendiri. Ini dengan itu sama persis. Jadi sama persis. Jadi wallahu a'lam. Sama. Jadi mau pakai baju ini sampai baju-baju hem itu sama. Status hukumnya itu sama, nggak ada bedanya. Bukan berarti ini sunnah separuh, ini sunnah kono. Ini pakai jubah sunnah full, nggak ada bedanya. Anak ya kadang-kadang pas baju ini kotor ngambil lemari, pas oleh jubah dibawa jubah. Ini
pas rono, pas wayahe baju koko ya nggo koko, pas wayahe batik nggo batik, makanya kadang-kadang nggo batik nggo aja. Normal biasa. Dalam masalah agama itu, dalam masalah itu bukan aturan agama, jangan diperketat. Dan masalah sunnah dan bid'ah tidak masuk dalam kawasan itu. Sehingga tidak ada yang namanya pakaian salafi dan pakaian bukan salafi. Nggak ada namanya pakaian sunnah dengan pakaian bid'ah itu ngomong. Semuanya pada titik yang sama. Lah, adapun kok fulan ini senang itu kan masalah senang toh, selera. Aku seneng jubahan, sampean seneng badian, ya monggo ke masalah. Gitu aja buat masalah. Jadi para ikhwan, sehingga jangan masalah ini diperluas, jangan dipersulit, perketat. Kembalikan masalah pada porsinya. Tatkala Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati, pegang teguh ajaranku, berarti masalah agama. Maka tatkala beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara yang baru dalam masalah agama, bukan perkara baru dalam masalah dunia. Ini bukan masalah yang baru dalam masalah dunia. Baik. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru itu bid'ah. Yang baru dalam masalah apa ini? Dalam masalah agama. Jangan diperluas. Kalau begitu semua yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Enggak. Semua perkara yang baru yang berkaitan dengan masalah agama itu yang bid'ah, dan itu yang sesat, dan itu yang sesat. Kenapa? Karena kalau kita sedikit bicara bahasa Arab, kul itu lafadz umum, dan lafadz umum itu dikembalikan kepada makna yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Jangan benar-benar dibawa kepada makna umum yang umum sekali. Contoh, kalau jenengan namu, ngerti ya, disuguhi panteng, disuguhi ayam, disuguhi apa, nasi, macam-macam banyak, masya Allah. Ya. Terus tuan rumah itu, mau mas, semuanya di atas meja dihabiskan. Semuanya di atas meja dihabiskan. Maknanya apa? Semua yang ada di atas meja dimakan aja dihabiskan. Lafadznya semua yang di atas meja dimakan dihabiskan. Bukan berarti maknanya piringnya dikeletak, munisi doi delok, enggak. Semua yang di atas meja dimakan, itu maknanya semua yang bisa dimakan makanlah. Bukan berarti rine dimangan, menune dimangan. Maksudnya semua itu silakan dimakan, semua yang bisa dimakan makanlah. Itu maknanya. Berarti kalau kita mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang baru dalam masalah agama itu maknanya adalah bid'ah, sehingga nggak usah dikait-kaitkan karo speaker adzan, nggak usah dikait-kaitkan karo budal pakai unta, nggak usah dikait-kaitkan karo taklim pakai kelas, nggak usah dikaitkan apa, karena itu di luar konteks pembicaraan, di luar konteks pembicaraan, dan para sahabat tidak ada yang membawa masalah itu ke sana. Sebagaimana kita bicarakan tadi, Amr bin As, jadi tatkala beliau ke Mesir, beliau ganti kostum. Beliau ganti kostum, ganti seragam, ganti baju. Muawiyah, tatkala beliau diamanati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur Damaskus, gubernur negeri Syam, sebelum negeri Syam itu jatuh ke tangan kaum muslimin, maka negeri Syam itu masuk wilayah kekuasaan Romawi, salah satu negeri adidaya di zamannya itu. Sudah ada turun-temurun dari zaman purbakala mereka bahwa sing jenengi gubernur yang namanya penguasa itu punya istana, bajune api, kendaraannya api. Nek gak ngono gak ada gubris. Kalau gak begitu, gak ada gubris mau. Ini jadi penguasa kiri. Sosiologis dan psikologisnya orang Syam ini beda dengan orang Mekah, orang Medina. Di Mekah, Medina tuh gubernurnya kan istana, pakaiannya compang-camping, itu biasa. Itu biasa. Jadi sebelum Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, Raja Kisra mengutus utusan untuk menemui Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sampai ibu kota Madinah, muter endi istana iku ra ono.
Orang istana, mana istananya? Muter gak ketemu istananya. Capek tanya, Pak, istananya Khalifah di mana Pak? Nggih. Nah ya, di mana? Kenapa? Saya utusan Kisra, disuruh untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Ini Khalifah Umar bin Khattab nggak punya istana. Loh, kok nggak punya istana? Iya, kalau mau apa-apa di masjid urusannya. Urusan apa-apa nggak usah di masjid. Oh, lah, kalau saya kepengen ketemu beliau, di mana Bang? Tadi barusan kayaknya barusan di sini tadi orangnya. Nggak tahu sih, coba kita cari, muter-muter. Oh, itu orangnya tidur di bawah pohon itu sedang istirahat. Siang-siang istirahat di bawah pohon itu sendirian. Utusan Kisra itu gedek-gedek. Gonok ceritanya di negerinya ada seorang raja tidur di bawah pohon. Maka kalau mau masuk ke Raja Kisra itu butuh lapisan, yakni apa itu pintu gerbang, bisa masuk pintu gerbang utama, lolos masuk kedua, masuk ketiga sampai pintu gerbang terakhir. Bukan rasa meremehkan yang muncul, tapi rasa takjub yang muncul. Dia mengatakan, yani hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar. Engkau jadi hakim, engkau jadi pemimpin, engkau jadi raja, engkau berbuat adil, akhirnya engkau pun merasa aman kemana-mana, akhirnya engkau pun tidur dengan enaknya, wahai Umar bin Khattab. Ini. Tapi model Medina ini dibawa ke Syam, ya gak digubris pemimpin gak di istana, gak digubris. Psikologis sosiologisnya orang-orang Syam tatkala itu beda, karena Utsman, karena Muawiyah mengendalikan negeri semacam itu. Akhirnya beliau langsung membuat istana gubernuran, pakaiannya layaknya seorang pembesar dan mempunyai pengawal. Berita bahwasanya Muawiyah ini berlaku semacam itu sampailah ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, ono gubernur perlinti kaya ono dipanggil. Karena di negeri di kota Madinah, khalifah dan rakyat jelata pakaiannya sama. Ini menteri dengan rakyat jelata itu pakaiannya sama. Di istana atau di ibu kota. Gubernur kaya ngono dipanggil. Ditanya alasannya apa? Alasannya karena gini sebagaimana saya sebut tadi. Maka Umar mengatakan, kalau memang itu alasanmu, lakukanlah yang kamu anggap baik. Gak dilarang sama Umar, bid'ah enggak. Karena itu masalah dunia. Karena itu masalah dunia. Jadi fahami masalah dengan baik ya akhwan. Fahami masalahnya. Masalah bid'ah ini jangan dipersempit, jangan diperluas. Yani jangan diperluas. Dudukkan pada porsi yang tepat. Yani fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perkara yang baru, maksudnya yang baru dalam agama, yang baru dalam syariat agama, maka yani itu bid'ah. Wallahu a'lam. Terus bagaimana gambarannya? Gambarannya banyak. Suatu hari Abdullah bin Umar itu sedang jalan-jalan bersama murid-muridnya. Ada salah satu di antara mereka itu yang bersin, wahing. Kemudian beliau mengatakan, dia itu muridnya itu mengatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Mari bayangkan alhamdulillah toh. Alhamdulillah. Terus sunahnya yang mendengar yarhamukallah. Terus yang menjawab, yang menjawab, yang bersin yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu kan ajarannya Rasulullah. Lah ini model, wong iki model. Ada orang bersin, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengatakan, Mas, aku juga memuji Allah. Alhamdulillah kan memuji Allah. Dan aku juga bersalawat kepada Rasulullah. Tapi bukan begitu Rasulullah mengajarkan. Rasulullah mengajarkan kalau bersin baca Alhamdulillah. Ini bersin itu membaca Alhamdulillah. Cukup sampai di situ. Ini Alhamdulillah. Cukup sampai di situ. Kenapa? Ini masalah zikir.
Dan zikir itu kawasan agama. Zikir muqayyad, karena zikir itu ada dua, zikir muqayyad dan zikir mutlak. Zikir muqayyad itu zikir yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Zikir saat sujud, zikir setelah sholat, zikir waktu bersin, zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir mau makan, zikir mau masuk masjid, zikir keluar masjid. Itu namanya zikir muqayyad. Ini ada aturannya. Adapun zikir mutlak, ya terserah. Nyupir, timbang bengong, dewean, karo zikir. Zikir apa? Ya monggo kerso. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampeyan zikir alhamdulillah ping pira, Mas? Ya nih. Gak ngerti bid'ah Mas kok tuntunane. Bukan, ini itu zikir mutlak. Yang zikir mutlak. Yang umum dibawa ke umum, yang khusus dibawa ke khusus. Yani wallahu yani a'lam. Gambarannya semacam itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi mereka tidak menambah sedikit pun dari apa yang ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa itu Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, jadi kalimat-kalimat para ulama mengatakan kalimat-kalimat yang sangat tegas dalam masalah ini. Salah satunya adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Beliau rahimahullah taala mengatakan, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, ikuti apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Faqad kufitum, kalian telah dicukupkan. Kalian telah dicukupkan, agama kalian itu wis cukup, ojo ditambah-tambahi. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, agama ini wis sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama ini telah sempurna. Makanya Abu Dzar mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama illa wa yu'allimuna fihi ilma. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di angkasa kecuali Rasulullah sudah mengajarkan ilmunya kepada kami. Itu bahasa kiasan maksudnya. Sampai pun manuk, sampai pun burung. Kenapa kok Abu Dzar membuat bahasa burung? Karena di zaman itu binatang darat itu memang diperhatikan oleh orang, kan berburu. Di zaman itu binatang laut pun sudah diperhatikan sama orang, apa? Nelayan. Jadi nelayan. Tapi binatang sudah digubris sama orang di zaman itu, manuk. Jadi burung. Gimana caranya? Orang tembak. Jadi belum ada tembak, belum ada apa, sehingga burung itu binatangnya nggak digubris. Meskipun begitu, sudah diajarkan ilmunya kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya tidak ada yang namanya bid'ah terus hasanah. Karena klaim bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah, itu adalah tuduhan bahwasanya Rasulullah itu mengkhianati tugas kerasulan. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man za'ama anna fid dini bid'atun hasanah, barang siapa yang mengklaim bahwa dalam agama ini ada bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, dia itu telah menuduh kalau Rasulullah itu mengkhianati tugas kenabian. Karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Agama ini telah sempurna. Dan beliau akhirnya mengatakan, fama lam yakun yawma idin dina falam yakunil yawma dina. Yang pada hari itu, pada hari Rasulullah masih hidup, bukan merupakan bagian dari agama, maka hari ini pun bukan merupakan bagian dari agama. Tapi Anda juga ingatkan para ikhwan sekalian, jangan gampang-gampang mengklaim bid'ah. Penyakitnya orang itu kan dua, kata Imam Al-Qayyim. Setan itu selalu menjerat manusia dengan dua jerat. Setan itu mempunyai dua jaring. Jaring ifrat, jaring tafrid. Jaring berlebih-lebihan, jaring sembrono. Ke arah manapun orang terkena jaring itu, setan wis puas nyemangati.
Dan rata-rata manusia itu sulit untuk di posisi tengah. Gak kejaring kiri, gak kejaring kanan itu abot. Abot. Allah. Gambaran paling mudah ya akhwan. Ini gambaran paling mudah tentang masalah jadi semacam itu adalah tentang masalah berbagai macam amalan. Tentang masalah berbagai macam amalan. Ada orang-orang itu yang terkena jeratan tafrid, ifrat, berlebih-lebihan. Nah, ya akhwan, ziarah kubur itu perintah Allah dan syariatnya Rasulullah. Gitu tak? Tapi ziarah kubur yang dituntunkan oleh Rasulullah kan budal teko oma ning kuburan niate ziarah untuk mendoakan orang yang telah dikuburkan dan demi melembutkan hati untuk mengingat kematian. Yo wong iku mbiyen sugih tapi kok akhirnya mati wan. Ini wong iku dulu Pak Camat iku yo dulu berkuasa, saiki yo mati koyo ngono. Yo orang dulu itu namanya mengingatkan kematian. Di samping kita itu mendoakan untuk mereka, doa umum dan doa khusus. Doa umum dan doa khusus itu sunnah. Siapa yang mampu melakukan ini pada porsinya? Jarang. Wong iku rata-rata nek gak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kiri, ekstrem kiri apa ekstrem kanan? Ekstrem bola, pokoknya kiri kanan. Ekstrem yang satu ziarah kubur tapi kebablasan, ngalah berkah, ini ben cepet suki, ngono ya macam-macam. Itu ekstrem yang salah. Di satu sisi, sing mengingkari itu ra tau ziarah, ya padha salahe. Ziarah itu bukan nganter mayat ke kuburan untuk dimakamkan. Itu gak ziarah itu. Itu namanya ke kuburan untuk makamkan. Ziarah itu yang dilakukan oleh Rasulullah malam-malam keluar rumah ke baki mendoakan pulang lagi. Kan aku nasi dikuburkan gitu aja datang. Nih lihat-lihat kuburan, ya enggak selfie, ya, lihat kuburan, terus ingatkan kematian pulang lagi. Dan ana yakin kita rata-rata terjaring pada jeratan setan yang kedua saat kita mengingkari yang pertama. Manusia itu ya kawan rata-rata berapa dulu? Kalau berada di titik tengah itu abot, butuh ilmu dan butuh keikhlasan yang kuat. Makanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan jalan yang lurus itu beliau membuat garis kanan kiri. Beliau itu membuat garis lurus, terus nambah mana ngiri, ya. Beliau mengatakan ini jalan Allah yang lurus, ikuti jalan ini. Lah di jalan lurus ini ada yang nyerong kanan, ada yang nyerong kiri, ada yang nyerong kanan, ada yang nyerong kiri. Di semua jalan serong kanan kiri di ujungnya ono setan yang menyeru untuk menggiring manusia kepadanya. Kemudian Allah SAW membaca firman Allah, "Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Ini ada jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Begitu juga ya akhwan dengan masalah bid'ah. Untuk orang itu enggak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Bid'ah itu pertama butuh ilmu, yang kedua butuh keikhlasan. Butuh ilmu tentang hakikat bid'ah. Kadang-kadang memahami masalah di titik ilmunya ini itu berat. Di satu sisi ekstrem kanan, wis pokoknya apa bid'ah, sampai kopiah ireng dianggap bid'ah. Oke, kopiah Rasulullah putih salah, padahal kopiahnya Rasulullah itu ireng. Rasulullah gak di kopiah yo, aku ya salah ya, salah. Rasulullah itu gak punya kopiah. Rasulullah itu pakai imamah. Salah ya, imamah jadi sorban ya salah. Ini
imamah. Rasulullah itu pakainya itu imamah. Dan imamahnya beliau itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Apa itu imamah? Imamah itu nggak kopiah, imamah itu nggak sorban. Imamah itu kain panjang, terus nggak pakai kopiah kayak gini. Ya, terus diikatkan gini loh, dililit, putar, selembitkan. Nah, kayak Pangeran Diponegoro, Tuan Ki Imam Bonjol, itu imamah. Nggak sorban. Itu tuh kainnya dowo, terus diputar. Nah, itu tuh imamah. Modelnya 3 macam. Gak perlu dibahas tuh. Imamah di zaman Rasulullah itu ada tiga macam. Imamah yang paling kondang itu namanya imamah muhannakah. Imamah yang nutupi hanak. Ini biasanya dipakai mereka kalau safar. Imamah gitu putar, setelah atasnya tertutup, kayaknya masih panjang, itu ditutupkan ke sini, dililitkan ke belakang, diselembitkan di sini. Jadi kalau pakai helm teropong. Ini kalau telinganya tertutup, ini pakai helm teropong. Ini digunakan oleh orang-orang termasuk Rasulullah pada zaman itu untuk safar. Kan datang ke padang pasir itu hempasan angin, hempasan pasir, itu terhalang semuanya dengan model model itu imamah. Ini itu imamah, dan itu rata-rata warnanya hitam yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sehingga kemudian nggak serampangan. Ini pada titik-titik kurang ilmu. Ini semacam itu. Yang mirip-mirip dengan sebagian teman-teman yang mengatakan kelas bid'ah. Kelas bid'ah. Karena zaman Rasulullah orang kelas. Rasulullah belum ada kelas. Tapi kalau ada teman yang berpendapat semacam itu, ya akhi, kenapa antum mengingkari kelas? Ini jawabannya lucu bin aja. Karena kelas itu Ustadz tidak bisa mempraktekkan hadis Jibril. Hadis Jibril apa yang antum maksud? Hadis tentang rukun iman, Islam dan ihsan itu ya? Oh iya, oh gitu ya. Sekarang anak tanya ya akhi, kalau di masjid yang nggak pakai kelas, tapi Ustadz ini bermejo, kan sama-sama nggak bisa mempraktekkan hadis Jibril, itu bid'ah juga ya? Terus kalau pakai kelas tapi lesehan, itu sunnah. Kaidah antum nggak jelas. Ini kaidah antum nggak jelas. Ini perdalam dulu ilmunya, jangan serampangan mengatakan bid'ah. Jadi serampangan mengatakan bid'ah itu biasanya model orang sing semangat memahami hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin tanpa mendalami perincian hukum bid'ah. Akhirnya apapun del bid'ah. Teman-teman semacam ini yang sering merancungkan dakwah. Di satu sisi para ikhwan, banyak orang yang bid'ah rapopo, pokoknya macam-macam. Lah, makanya kita berusaha di titik tengah. Dan ini sekali lagi ikhwan, butuh ilmu yang mapan. Kita belajar untuk sampai pada titik itu. Yang kedua, butuh keikhlasan. Bukan ngomong karena ta'assub golongan, bukan ngomong karena ta'assub guru, bukan ngomong karena macam-macam, tapi benar-benar ikhlas untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini masih kita nukil insyaallah pertemuan depan pada ucapan para ulama-ulama kita tentang masalah yakni bagaimana kita memegang sunnah, menjauhkan diri dari perbuatan yang bid'ah. Wallahu a'lam. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum.